Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fahri Muharam dari D4 Teknik Informatika 2A. Di sini saya ingin membuat sebuah video presentasi untuk tugas wirausaha saya yang dimana mengenai tentang kewirausahaan dari seorang idola. Menjelaskan tentang latar belakang wirausahanya, terus orangnya seperti apa, sikap atau sifat yang bisa diteladani, kompetensi yang dimiliki idola tersebut dalam menjalankan usaha, dan juga analisis dari diri kita pribadi. Nah, di sini idola yang saya pilih adalah Jerome Pauline. Kita lanjut. Let's introduce a little about Jerome Pauline. Sedikit informasi tentang Jerome Pauline, dengan nama lengkap Jerome Pauline Sijabat, yang lahir pada 1998 pada tanggal 2 Mei di Jakarta, dan telah menyelesaikan S1 education-nya yaitu di S1 Matematika Terapan di Waseda University Jepang, dan sedang melakukan S2 education di Stanford University USA. Nah, untuk profesinya sejauh ini yang saya tahu itu ada 4, yaitu yang paling utama adalah seorang content creator, lalu dia juga seorang pembisnis, penulis buku, dan juga seorang edukator. Sedikit menjelaskan tentang perjalanan karirnya, yaitu dia mengawalinya dengan menjadi seorang content creator YouTube, yaitu di channel Nihongo Mantapu, yang menyajikan konten edukatif dan juga hiburan tentang sebuah kehidupan mahasiswa Indonesia di Jepang, mempelajari matematika, budaya Jepang, dan juga dia melakukan kolaborasi dengan teman-temannya di Jepang atau yang biasa disebut sebagai Waseda Boy. Sedikit penjelasan tentang Waseda Boy, yaitu ada Tomohiro Yamashita atau biasa kita panggil Tomo, ada Yusuke Sakazaki atau Yusuke, dan juga ada Ryoma Otsuka yang biasa dipanggil seorang Otsuka. Nah, kita lanjut ke latar belakang usaha atau jenis bisnisnya. Yang dimiliki oleh Jerome Pauline salah satunya adalah Menanti. Sedikit menjelaskan tentang Menanti. Menanti itu didirikan pada tahun 2021 sekitar bulan Maret. Lalu pendirinya itu adalah Jerome Pauline dan juga kakaknya Jehian Panangian, dengan konsep brand yaitu tentang teh buah kekinian, dengan ekspansi bisnis yaitu franchise nasional, dan juga ciri khas dengan hashtag teh buah paling enak. Nah, yang bikin saya kagum atau sikap dan sifat yang bisa kita pelajari gitu. Yang pertama, dia itu inspiratif di bidang pendidikan. Dalam hal kutip itu cepat belajar. Yang dimana kita tahu bahwa dia itu jago sekali dalam matematika, dan juga dia cepat belajar dalam hal-hal bisnis dasar. Yang dimana dia membuka beberapa peluang bisnis untuk orang-orang lainnya di sekitar dia. Lalu yang kedua, dia juga mengangkat citra anak muda Indonesia seperti pekerja keras dan juga konsisten. Dikenal sebagai sesosok yang benar-benar bekerja keras gitu dalam melakukan sesuatu hal dengan sangat konsisten. Lalu yang ketiga itu adalah sebagai seorang pembisnis muda, yang dimana sifat atau sikap yang bisa kita contohnya itu dia berani mengambil risiko gitu. Berhasil membangun brand minuman seperti Menanti yang berkembang pesat di Indonesia dan mencapai jumlah total cabang sampai 200 cabang kurang lebihnya. Nah, kompetensi Jerome Pauline dalam bisnis itu, dia itu jago sekali dalam public speaking dan personal branding. Dia bisa membuat dirinya itu terbranding gitu di sosial media ataupun di platform lainnya. Lalu dia juga punya jiwa leadership dan teamwork yang bagus gitu untuk kita contoh. Lalu dia juga bagus dalam melakukan strategi pemasaran, ada juga kreativitas dan branding yang bagus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dia juga punya networking dan kolaborasi yang bagus dengan teman-temannya yang lain seperti Fadil JD dan yang lain-lainnya. Dan juga dia punya keinginan dan kemampuan untuk belajar dengan cepat.
Lalu untuk yang terakhir, self analysis, hal yang menurut saya belum saya miliki yaitu adalah manajemen waktu yang baik, kemampuan berpikir yang strategis dan juga skill bisnis dasar. Yang dimana untuk saya pelajari itu cara mendapatkannya untuk manajemen waktu itu ya saya harus bisa memilih mana prioritas utama yang harus saya pilih, yang mana yang lebih penting, mana yang harus diutamakan. Lalu untuk berpikir strategis itu mencoba pengalaman berorganisasi atau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Itu mungkin bisa membangun kemampuan berpikir kita. Dan yang ketiga untuk skill bisnis yang paling memungkinkan adalah mengikuti pelatihan atau kelas bisnis dan manajemen. Lalu beberapa bisnis lainnya dari seorang Jerome Pauline yaitu ada Mantapu Corps di bidang manajemen talenta, dia sebagai founder, lalu ada Q&A Group di bidang edukasi sebagai co-founder, lalu ada juga Belinsky Studio dan Production House dalam bidang penyewaan studio dan produksi sebagai co-founder. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.